Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolita Sabani. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2386206089, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya tentang ragam bahasa dan karakteristiknya. Ragam bahasa merujuk pada variasi bahasa yang terjadi dalam komunitas-komunitas berbeda. Ragam bahasa dapat mencakup perbedaan dalam tata bahasa, kosakata, pengucapan intonasi, dan gaya komunikasi. Berikut adalah beberapa ragam bahasa umum dan karakteristiknya. 1. Ragam dialek. 2. Ragam sosiolek. 3. Ragam etnolek. 4. Ragam register. 5. Ragam profesional. 6. Ragam media sosial. Penting untuk memahami dan menghormati variasi bahasa ini dalam berbagai konteks komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan sesuai dengan situasi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ragam bahasa lisan dan tulis. Yang kedua, ragam baku dan tidak baku. Yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional. Yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Ragam lisan adalah ragam penggunaan bahasa secara lisan atau lisan seperti dalam percakapan sehari-hari. Ragam ini cenderung lebih informal dan dapat mencakup variasi dalam kosakata, pengucapan, dan struktur kalimat. Ragam lisan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, daerah geografis, dan kelompok sosial. Ragam tulisan. Ragam tulisan adalah penggunaan bahasa dalam bentuk tertulis seperti dalam tulisan ilmiah, sastra, surat kabar, dan sebagainya. Ragam tulisan cenderung lebih formal dan mengikuti aturan tata bahasa yang lebih baku. Kosakata dalam ragam tulisan juga cenderung lebih kaya dan kompleks dibandingkan dengan ragam lisan. Yang kedua, ragam baku dan tidak baku. Ragam baku juga dikenali dengan ragam standar. Ragam standar adalah ragam bahasa yang diakui secara resmi dan digunakan dalam situasi formal seperti dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan komunikasi bisnis. Ragam standar seringkali merupakan bentuk bahasa yang diterima secara luas dan diatur oleh lembaga-lembaga bahasa resmi seperti lembaga baku bahasa atau akademik bahasa. Ragam tidak baku juga dikenali dengan ragam non-standar. Ragam non-standar merujuk pada variasi bahasa yang tidak dianggap sebagai bentuk yang baku atau resmi. Ragam ini dapat mencakup dialek-dialek daerah, bahasa selang, atau bahasa gaul. Ragam non-standar seringkali digunakan dalam konteks informal seperti percakapan sehari-hari atau dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial mengacu pada variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok sosial seperti kelompok usia, profesi, atau kelompok sosial dalam memiliki ragam bahasa mereka sendiri dengan kosakata, gaya, dan pengucapan yang khas. Ragam fungsional mengacu pada variasi bahasa yang terkait dengan konteks yang atau tujuan komunikasi yang berbeda. Dalam setiap situasi komunikatif, penggunaan bahasa dengan berbeda tergantung pada tujuan, norma, dan konvensi yang terkait dengan situasi tersebut. Yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar mengikuti aturan tata bahasa dan norma-norma yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Tata bahasa yang tepat. 2.
2. Kosakata yang sesuai. 3. Kaidah ejaan yang benar. 4. Gaya bahasa yang jelas dan efektif. 5. Menghormati kebijakan bahasa. 6. Menghindari pelecehan. Penting untuk dicatat bahwa ragam bahasa tidak memiliki nilai intrinsik yang lebih baik atau buruk dari satu sama lain. Setiap ragam bahasa memiliki kegunaan dan konteks penggunaannya sendiri. Penting bagi pembicara bahasa untuk memahami dan menghormati berbagai ragam bahasa yang ada dalam komunitas yang mereka hadapi. Demikianlah hasil resum dari saya tentang ragam bahasa dan karakteristiknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.